Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengaruh teknologi robot modern pada masyarakat. Di materi pertemuan kelima ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari tentang pengantar, jenis robot, robot cerdas, dan juga dampak dari robot modern terhadap masyarakat. Yang pertama, robot atau robota dari bahasa Ceko artinya pekerja yang tidak kenal lelah dan juga bosan. Sudah jelas bahwa memiliki bekerja seperti robot maka akan memiliki banyak benefit terkait dengan yang tidak kenal lelah, kemudian juga tidak memiliki emosi, seperti yang juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada plus minus ketika kita menggunakan teknologi robot ataupun menggunakan tenaga manusia. Jadi intinya dari robot di sini nanti akan melakukan tugas tertentu untuk membantu manusia dari pengawasan dan juga penggunaan program yang juga didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian dari jenis robot di sini ada berdasarkan penggunaan dan juga berdasarkan konstruksi. Yang pertama berdasarkan penggunaan ada robot pribadi, industri, pendidikan, maupun robot militer. Jadi setiap jenisnya tentu robot itu akan membantu di dalam penggunaannya. Contohnya kalau robot pribadi ya ada robot pengasuh yang biasanya digunakan untuk mengasuh orang tua, kemudian juga itu banyak diterapkan juga di Jepang untuk panti jompo, ada robot pengasuh yang bisa melakukan atau meringankan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kalau robot industri berarti dia akan bekerja di industri-industri, contohnya digunakan untuk mesin, di pabrik-pabrik, dan seterusnya. Begitu juga di pendidikan dan juga di militer nanti akan membantu dalam perang dan sebagainya. Kemudian berdasarkan konstruksinya, robot itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Robot mobil, ada juga manipulator humanoid yang menyerupai manusia, yang berkaki, kemudian ada juga robot terbang dan juga robot dalam air. Yang bisa nanti menyelam, bahkan nanti ada bisa ditugaskan untuk mengamati dalam laut dan sebagainya. Kemudian robot cerdas. Nah, ini menjadi salah satu topik yang menarik ketika kita berbicara perkembangan revolusi industri 4.0. Jadi robot sekarang tidak hanya sekedar robot yang bekerja sesuai dengan apa yang diprogram oleh manusia, akan tetapi robot juga diharapkan tanpa kontrol dari manusia sebagai pemrogramnya yang lebih maksudnya lebih sudah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi robot itu akan bisa mengambil keputusannya sendiri berdasarkan keadaan yang dihadapinya, tanpa harus diprogram langsung untuk mengambil sebuah decision atau keputusan. Itulah yang dinamakan dengan robot cerdas. Bagaimana teknologi artificial intelligence itu sudah diterapkan atau disematkan ke dalam sebuah robot. Jadi materialnya dari robot cerdas di sini memiliki struktur tubuh layaknya manusia. Contoh juga bisa digunakan menggunakan microcontroller seperti Arduino, kemudian ataupun ATmega dan sebagainya. Nah, robot cerdas di sini nanti akan bisa melakukan kemarin konsepnya sensing, thinking, kemudian menjadi decision making. Dari sensing merasakan sensor, oh ternyata ada kondisi seperti ini, kondisi A, kondisi B, kondisi C, kemudian dari sensing berubah menjadi thinking. Thinking artinya dia akan berpikir, dari hasil sensing dia akan berpikir seperti apa yang harus
dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan harus melakukan tindakan A, tindakan B, atau tindakan C, dan sebagainya. Setelah sensing, thinking, kemudian akhirnya bisa melakukan sebuah decision making. Decision making, mengambil keputusan berdasarkan data-data di sensing, kemudian sudah dipikirkan dengan otak atau algoritma kalau dalam sebuah teknologi AI, jadi akan menghasilkan sebuah decision atau keputusan yang akan dilakukan. Oh, ternyata sebuah contoh kasus robot yang berbentuk manusia, di depannya ketika berjalan ada batu yang cukup besar. Kemudian dengan sensor yang dimiliki atau dengan proses sensing, dia akan mengidentifikasi ada hambatan 10 meter di depan robot. Proses sensing berjalan. Kemudian berlanjut ke proses yang kedua, yaitu thinking. Apa yang harus kira-kira dilakukan robot tersebut setelah mengetahui dari proses sensing bahwa ada batu yang akan menghalangi jalan robot. Kemudian berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang sudah dimiliki robot, yang sudah ditanamkan oleh si pembuat, robot harus mengangkat kakinya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian dilakukanlah itu. Robot akan melangkah atau melompat, melakukan langkah yang lebih tinggi untuk menghindari batu yang ada di depan robot tersebut. Itu yang dinamakan decision making. Jadi pertama dari sensing, mengambil data-data dari sekitarnya, kemudian thinking dulu, akhirnya menghasilkan sebuah decision making. Sehingga robot itu bisa melalui hambatan batu yang ada di depannya dengan baik. Nah, dari hal itu diperlukanlah sebuah artificial intelligence atau sebuah kecerdasan buatan yang ditanamkan ke dalam robot. Menarik lebih lanjut terkait artificial intelligence, kata intelligence di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligio, yang berarti saya paham. Jadi di sini kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah disiplin ilmu yang menarik untuk digeluti lebih lanjut. Bagaimana nanti ke depannya impact yang ditimbulkan oleh teknologi artificial intelligence ini bisa membuat komputer atau mesin berpikir cerdas layaknya manusia. Contoh, banyak program-program seperti sistem pakar, kemudian juga decision support system, ada juga robot-robot cerdas itu menerapkan artificial intelligence, di mana kalau dalam sistem pakar ada dua komponen yang penting di situ. Yang pertama, knowledge base atau basis ilmu, basis data, gudang data di situ. Knowledge base yang akan menjadi ilmu, kemudian ada inference engine. Inference engine di situ fungsinya akan mencari, akan berpikir terus berputar berdasarkan data di knowledge base itu. Jadi dua komponen penting dari sebuah sistem pakar artificial intelligence yang nanti akan membuat bisa pembuatan tadi decision making, dari sensing, thinking, kemudian menjadi sebuah decision making. Itu awal dari sebuah artificial intelligence. Berbicara lebih lanjut terkait artificial intelligence, contohnya sudah sangat banyak. Teman-teman juga sudah tahu di banyak juga traffic light yang menggunakan konsep itu. Tapi di Indonesia sebenarnya saya belum mendapatkan data yang lebih tentang penerapan smart traffic light, di mana dia akan menyesuaikan detiknya, tidak selalu merah 60 detik, hijau 60 detik,
kuning 20 detik, tidak seperti itu. Akan tetapi dia akan mengcapture kondisi dari jalanan. Ketika jalanan lengang, maka dia akan menyesuaikan juga uh, berapa detik hijaunya, berapa detik merahnya. Kemudian ketika jalanan padat, dia juga akan berpikir lagi berapa detik hijaunya dan sebagainya. Itu adalah salah satu penerapan dari artificial intelligence yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara dari artificial intelligence ini, akan selalu ada pro kontra terhadap penerapan atau keterlibatan robot ke dalam kehidupan manusia. Robot merupakan buatan manusia yang sebenarnya kembali lagi kepada hakikat dari penerapan sebuah teknologi informasi adalah mempermudah, bukan menggantikan manusia. Esensi dari pembuatan teknologi adalah di situ. Tetapi jika teman-teman juga sudah pernah melihat dari film-film di Transformer, kemudian Terminator, bagaimana robot-robot itu bisa mengekspansi kehidupan di masa depan. Kembali lagi tentang bagaimana kita bisa menyikapinya dengan pengaruh robot modern pada masyarakat yang juga sudah banyak diketahui. Contoh saja ketika pabrik pasti akan lebih efisien ketika menggunakan perangkat-perangkat manufacture yang baik itu yang fleksibel kemarin juga sudah kita pelajari ataupun yang bersifat tetap untuk digunakan produksi barangnya, karena akan membuat atau akan bisa memproduksi lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan tenaga manusia. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya robot modern dalam kehidupan masyarakat tentu ada kestabilan dan juga peningkatan kualitas bagi industri. Ketika produksi itu semakin cepat, semakin banyak, akan menghasilkan benefit yang tinggi, baik profit dari perusahaan ataupun masyarakat yang akan menerima banyak sekali produk-produk terbarukan, produk-produk dengan banyak sekali inovasi, atau dengan banyak juga terobosan-terobosan. Kemudian juga ada penghematan sumber daya dan juga manusia sebagai pengendali robot. Sebenarnya kunci dari menyikapi terlalu jauhnya ekspansi atau keterlibatan robot dalam kehidupan masyarakat adalah kita tetap melakukan kontrol dari robot-robot tersebut. Karena robot yang sudah cerdas, dia akan bisa melakukan pemikiran sendiri dengan teknologi artificial intelligence, tetapi kita tetap harus memiliki kontrol dari pengendali sebagai pengendali robot. Barang tentu sudah ada dampak manfaat, ada juga negatifnya. Ya, juga sudah diketahui. Manusia akan menjadi malas dan juga bergantung terlebih dari berlebihan kepada robot. Kemudian juga SDM yang akan digunakan menjadi mesin. Kemudian menyikapi sikap tidak pernah puas yang dimiliki manusia. Terhadap kemanusiaan, pergeseran dan juga penggantian manusia ini yang menjadi crucial issue. Kemudian juga kebebasan terkekang, kepribadian terhimpit, mentalitas teknologi dan juga krisis teknologi. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa menempatkan esensi teknologi terkait pengaruh robot modern dalam kehidupan masyarakat, bagaimana kita bisa sebagai pengendali, karena kita adalah yang menciptakan robot, manusia lah yang menciptakan robot, maka kita bisa mengendalikan itu, bahwa harus pada koridor-koridor yang sudah ditentukan. Jangan terlalu kebablasan.
Jadi kembali lagi ke bagaimana robot-robot modern tersebut dengan ditanamkan kecerdasan itu akan membantu banyak sekali penanganan-penanganan atau pemecahan-pemecahan solusi problem yang ada, tapi tetap dengan dalam kontrol di atas atau tetap dalam kendali manusia sebagai yang menciptakan. Kemudian terkait ketenaga kerjaan juga hal tersebut sudah jelas bagaimana pergeseran pergantian manusia kebebasan dan sebagainya. Oke, itu terkait tentang pertemuan kita yang kelima tentang pengaruh robot modern terhadap masyarakat. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.